ke materi berikutnya, yaitu tentang pengenalan citra warna menggunakan metode CNN. Nah, buat metode ini sendiri itu kita memerlukan beberapa kode pemrograman. Yang pertama adalah kode untuk pemrosesan di microcontroller, yaitu di Arduino. Nah, ini tuh kira-kira programnya nanti akan ditunjukkan, terus kemudian kita ada eh, pembuatan model deep learning-nya ini untuk membaca sistemnya supaya dia menyimpan memori di sini. Nah, di sini menyimpannya nanti akan dibentuk dalam file .keras ini, terus kemudian ini untuk nanti pengambilan memorinya dari datasheet seperti itu yang sudah dipersiapkan. Terus kemudian kita perlu kode ini pengujian CNN kepada rangkaian langsung, terus kemudian program pengambilan datasheet. Untuk yang pertama sendiri itu sudah pasti kita memerlukan datasheet terlebih dahulu, ya kan. Datasheet di sini, nah kita ada datasheet dari warna-warna biru, hijau, merah. Nanti sesuai rangkaian yang akan kita buat. Nah, yang pertama kita kan harus mengambil datasheet ya di sini. Nah, datasheet di sini itu adalah kumpulan dari beberapa gambar yang berbentuk warnanya sudah pasti gitu. Jadi eh, warnanya sendiri itu juga kita tentukan gitu, kita mau warna apa saja gitu untuk dilakukan percobaan. Untuk kali ini saya sendiri itu kita menggunakan LED warna biru, warna kuning, dan warna merah gitu, kira-kira seperti itu. Dan propertinya berupa kertas atau apapun itu gitu. Nah, itu nanti yang berwarna biru lah ya, istilahnya gitu. Nah, buat kode pertama yaitu untuk mengambil datasheet ini kita menggunakan kode program seperti ini. Nah, kode programnya di sini kita memerlukan beberapa library yaitu OpenCV ya, atau CV2 dan OS. Terus kemudian di sini kita membuat fungsi untuk membuat direktori, membuat fungsi untuk menangkap gambar, terus kemudian kita uh, membuat fungsi untuk menyimpan gambar ke dalam folder nanti dataset yang bentuknya itu PNG ya, ininya gambarnya tadi. Terus kemudian kita menggunakan beberapa perintah juga gitu untuk mengatur sistemnya seperti itu. Nah, terus di sini juga ada kita membuat fungsi untuk input dari pengguna sendiri. Nanti kita mau ambil dataset apa aja nih gitu. Setelah di-run nanti kita akan menampilkan beberapa perintah uh, analog gitu atau print perintah dari kita gitu. Jadi nanti akan di-print nama objeknya nanti apa di dataset itu tuh, kayak misalnya yang biru, merah, atau kuning gitu tadi. Terus kemudian masuk ke jumlah sampel. Nah, jumlah sampel nanti berapa gitu. Bisa 10, bisa semakin lebih banyak dataset yang dibutuhkan yang diambil gitu ya kan, itu semakin baik juga gitu. Terus kemudian di sini ada penggunaan ini apa namanya webcam ya, kita bisa menggunakan webcam dari bawaan atau dari laptop atau dari laptop gitu biasanya. Nah, itu menggunakan kode 0 gitu. Nah, untuk kode untuk webcam eksternal gitu yang lebih bagus mungkin, nah itu menggunakan kode 1 seperti itu. Terus kemudian kita membuat fungsi memanggil capture image untuk menangkap sampel gitu. Jadi nanti dipencet S di sini, nah itu dia akan meng-save gitu atau meng-capture dan meng-save-nya di folder dataset yang sudah kita namain sebelumnya, nama objek ini misalnya merah gitu. Seperti itu.
Ketika di-run, setelah disesuaikan, nah kita akan mendapatkan dataset. Dataset seperti ini, biru, hijau, merah. Nah, dalamnya ini udah capture-an sebuah gambar gitu, sebanyak sesuai yang kita inginkan gitu. Kalau saya di sini menggunakan 10 gitu, 10 dataset saja. Nah, terus kemudian setelah itu, nah kita perlu membuat memori ini, memori untuk menyimpan supaya dia belajar sistemnya gitu, supaya supaya dia menyimpan memori, terus kemudian ketika kita kasih input, nah dia akan membaca gitu inputnya sesuai memori yang sudah dia terima gitu. Nah, untuk datasetnya untuk kode pemrograman maksud saya itu tuh, nah ini kita memakai kode program yang ini kita kode program pembuatan model deep learning-nya gitu. Jadi dia akan membuat file berbentuk keras gitu, dot keras. Nah, itu untuk menyimpan memori-memori yang sudah kita ajarkan sebelumnya gitu, mulai dataset yang sudah kita ambil gitu. Buat library-nya itu cukup banyak, ada OS, ada NumPy, ada OpenCV, ada Matplotlib, terus ada beberapa library bawaan dari Python-nya sendiri, terus ada Seaborn, terus ada kita uh, ini tuh ini juga gitu termasuk dari library bawaan salah satu library bawaan gitu ya kan di library apa gitu lupa saya. Nah itu terus kemudian kita ada untuk itu kita memerlukan kode program mengset untuk fungsi untuk membuat dataset. Nah, ini terdiri dari ini. Nah, X ini untuk arah letaknya di webcamnya gitu ya kan. Terus kemudian kita ada menerjemahkan gambarnya menjadi kode serial gitu-gitu. Nah, terus kemudian ada fungsi membuat dataset, buat fungsi konversi label. Nah, itu tadi yang sudah disebutkan. Terus kemudian membagi dataset. Nah, membagi dataset menjadi data latih dan gitu-gitu supaya disimpan menjadi base model, dot keras seperti itu. Gitu. Normalisasi gambar, konversi label, terus kemudian membangun model CNN, nah seperti ini. Terus kemudian, nah ini kita save menjadi base model. Keras ini bisa dinamain sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Terus kemudian di sini kita juga ada fungsi untuk membuat grafik akurasi supaya kita tahu nanti uh, dataset yang sudah kita bentuk tuh sudah cukup memuaskan atau belum gitu. Jadi nanti ketika sudah cukup memuaskan berarti nanti grafiknya bakal menunjukkan di angka 1 seperti itu. Semakin kecil angkanya semakin baik gitu, atau 1 lah gitu, paling kecil itu 1 seperti itu. Nanti setelah ini dijalankan akan mengeprint beberapa interface ya, interface grafik seperti itu. Nah, ini ada predicated label, true label, dan conversion metric, dan consistent metric, dan PNG gitu. Grafik loss, nah ini grafik akurasi, grafik loss, nah itu nanti banyak muncul. Kira-kira nanti kalau sudah di run itu dia akan seperti ini gitu. Nah, ini akan di run sebanyak, bentar salah, maaf maksud saya yang ini. Nah, yang ini kira-kira setelah di run, nah nanti dia akan terus menyimpan memorinya gitu sesuai dengan dataset yang sudah kita berikan gitu. Dia akan belajar sendiri menyimpannya dalam memori base model keras gitu selama 50 kali gitu. Nah, ini 50 kali gitu. Seperti itu. Nah, ini prosesnya emang agak cukup lama ya gitu. Oke, selanjutnya setelah semuanya bahannya sudah ada gitu, maka kita perlu uh, menggunakan Arduino gitu uh, untuk mengimplementasikan gitu rangkaiannya sendiri gitu pada aplikasi-aplikasi perangkat elektronik praktis seperti itu. Nah, di sini kita memerlukan bantuan microcontroller untuk menghidupkan beberapa perangkat elektronik di sini. Contohnya adalah lampu LED gitu. Nah, ini ada LED merah, LED
hijau, LED biru, gitu. Kira-kira seperti ini saja gitu, cukup mudah gitu. Nah, untuk kita sesuaikan juga untuk data serialnya, kita pastikan juga sama dengan yang di Python gitu. Jadi jangan sampai salah gitu. Nah, di sini 0 untuk biru dan lain-lain seperti itu. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita langsung saja, nah di sini diuji gitu untuk 0 gitu kita ubah menjadi biru, 1 itu jadi hijau, 2 itu merah. Serial portnya kita sesuaikan, terus kemudian kita menambahkan fungsi-fungsi pengklasifikasian gambar dan lain-lain, terus kemudian eh, pengkonversi gambar yang ditangkap oleh webcam dan lain sebagainya, dan kita juga mengubah ini 0 gitu jika menggunakan webcam bawaan gitu, tapi 1 jika DC1 jika menggunakan webcam eksternal. Seperti itu. Nah, di sini juga jangan sampai salah gitu, sesuai sesuai sama yang atas. Nih, nah terus kemudian ini juga jangan sampai salah menamai file yang sudah kalian simpan atau memori pembacaan datasetnya. Nah, ini harus sama. Terus kemudian juga beberapa fungsi lain gitu lah ya, saat misalnya key gitu untuk keluar dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Nah, ketika di run nanti dia akan memunculkan tampilan webcam seperti ini, dan juga dia akan menampilkan idle shell-nya, dia akan terus membaca. Nah, ini karena webcam dia akan terus membaca gitu. Dalam kurun waktu sekitar kurang dari 1 detik. Buat contohnya sendiri, rangkaiannya adalah sebagai berikut. Nah, ini misalnya itu sudah membaca beberapa ya gitu. Jadi yang pertama adalah warna hijau gitu, mungkin hijau. Nah, di sini sudah ada contohnya berwarna hijau. Nah, lampu hijau dia akan nyala gitu. Tapi ketika kita kasih objek ke webcam itu sebuah benda berwarna biru, warna biru seperti ini. Nah, dia akan nyala biru, dia akan nyala seperti itu. Kita kembalikan lagi, misalnya kita sekarang ke warna LED merah, menghidupkannya dengan cara memberi input benda berwarna merah. Nah, dia akan mengerit merah dan LED dia akan menyala. Seperti itu kira-kira. Sekian. Nah, ini misalnya itu sudah membaca beberapa ya gitu. Jadi yang pertama adalah warna hijau gitu.